Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas Manajemen Bisnis Syariah 3E, akan mempresentasikan materi mengenai peran Ziswaf dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Sebelum memasuki penjelasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Muhammad Nabil Abdillah yang akan menjelaskan materi mengenai sedekah dan wakaf. Yang kedua ada Muhammad Zaki Irsyada yang akan menjelaskan materi mengenai pengertian dan kepanjangan Ziswaf, pengertian zakat, dan golongan yang berhak menerima zakat. Yang ketiga ada Prisylvia Pramestira Gita Cahyani yang akan menjelaskan materi mengenai pengertian infak dan hukum infak. Yang keempat ada Putri Novi Wulandari yang akan menjelaskan materi mengenai pengertian wakaf menurut undang-undang, kesimpulan penjelasan wakaf, dan hukum wakaf menurut para ulama. Dan yang terakhir ada Tata Tiara Akhriza yang akan menjelaskan materi mengenai anjuran menunaikan Ziswaf dan peran Ziswaf dalam mensejahterakan umat. Kepada pemateri dipersilakan. Ziswaf. Ziswaf atau kependekan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ziswaf merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi sekaligus, yakni merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa dikatakan sebagai hubungan vertikal, yakni diri kita dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan dimensi yang kedua sebagai kewajiban kita untuk berhubungan baik dengan sesama manusia, atau hubungan horizontal. Jadi selanjutnya nanti kita akan membahas satu persatu dari mulai zakat, infak, sedekah hingga wakaf. Baik, yang pertama kita bahas adalah zakat. Pengertian zakat secara bahasa berasal dari kata dasar zaka, yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Sedangkan dari segi fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk kita serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sedangkan secara terminologi, zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisabnya untuk kita berikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah atau zakat yang berhubungan dengan badan kita. Yang kedua ada zakat mal atau yang berhubungan dengan harta yang kita miliki. Zakat fitrah adalah jenis zakat yang wajib dibayarkan oleh umat muslim ketika bulan Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri datang. Besaran zakat fitrah bisa dibentukkan dalam bentuk uang, yaitu senilai 3,5 liter makanan pokok daerah yang bersangkutan, atau bisa berupa beras, jadi yang biasanya kan untuk masyarakat kita menggunakan beras untuk berzakat. Untuk selanjutnya ada zakat mal. Zakat mal merupakan zakat penghasilan. Jadi jenis-jenis zakat penghasilan itu ada zakat hasil pertambangan, hasil pertanian, hasil laut, hasil ternak, dan emas dan perak. Jadi masing-masing itu ada perhitungannya sendiri-sendiri. Sebenarnya zakat sudah diatur oleh undang-undang kita, yaitu Undang-Undang Pengelolaan Zakat nomor 38 tahun 1998 yang berbunyi zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi selanjutnya ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Apa saja itu? Yang pertama ada fakir,
Yang kedua, orang miskin. Yang ketiga, amil. Yang keempat, mu'alaf. Yang kelima, hamba sahaya. Yang keenam, orang yang terjerat dalam hutang. 7, fisabilillah atau orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan, ibnu sabil atau kita biasa menyebutnya dengan musafir. Materi selanjutnya yaitu infak. Kata infak merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang artinya membelanjakan atau membiayai. Kata infak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk suatu kebaikan. Secara khusus, infak ketika dihubungkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan kesimpulan, infak adalah berbagi dengan membelanjakan harta pribadi untuk hal-hal yang berhubungan dengan agama dan mempunyai tujuan kebaikan. Infak tidak memiliki istilah nisab. Setiap orang bisa mengeluarkan infak baik yang berpenghasilan tinggi maupun berpenghasilan rendah. Infak juga tidak harus diberikan kepada golongan tertentu atau mustahik seperti dalam zakat, melainkan kepada siapapun, misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Secara hukum, infak terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, infak dikatakan mubah apabila mengeluarkan harta untuk hal-hal yang mubah seperti dalam usaha atau perdagangan. Yang kedua, infak dikatakan wajib apabila mengeluarkan harta yang wajib seperti pembayaran mas kawin, menafkahi istri dan keluarga, dan nazar. Yang ketiga, infak dikatakan haram apabila mengeluarkan harta untuk perkara haram, seperti infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam. Yang keempat, infak dikatakan sunnah apabila mengeluarkan harta dengan niatan sedekah. Infak jenis ini ada 2 macam, yaitu infak untuk jihad dan infak pada yang membutuhkan. C. Sodakoh. Sedekah berasal dari kata sodakoh yang artinya benar. Sodakoh berarti pembenaran atau pembuktian dari keimanan hamba kepada Allah dan Rasul-Nya yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi. Makna sodakoh atau sedekah di sini adalah pemberian sesuatu kepada orang yang membutuhkan tanpa disertai imbalan. Al-Jurjani di dalam kitab At-Ta'rifat mengartikan sodakoh dengan segala pemberian yang dengannya kita mengharapkan pahala dari Allah. Sedekah seperti ini hukumnya adalah sunnah, yaitu amal ibadah yang jika dilaksanakan akan berimplikasi pada pemberian pahala dan jika ditinggalkan tidak berimplikasi apa-apa. Ulama memberikan istilah sodakoh yang hukumnya sunnah dengan sodakoh tatawu atau nafilah untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib yang juga sering disebut dengan sodakoh mafruḍah atau sedekah yang diwajibkan. D. Wakaf. Kata wakaf atau wakaf berasal dari bahasa Arab wakofa. Asal kata wakofa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata wakofa yukifu wakafan sama artinya dengan habasa yahbisu tahbisan. Wahbah Zuhaila 2008-151. Menurut arti bahasanya, wakofa berarti menahan atau mencegah. Pengertian menghentikan ini apabila dihubungkan dengan wakaf dalam istilah ilmu tajwid, ialah tanda berhenti dalam bacaan Al-Quran. Kemudian, pengertian wakaf dalam undang-undang adalah sebagai berikut. A. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum wakif atau pihak yang mewakafkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. B. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dari beberapa pengertian wakaf di atas, sekiranya dapat ditarik cangkupan bahwa wakaf meliputi
Yang pertama, harta benda milik seseorang atau sekelompok orang. Yang kedua, harta benda tersebut bersifat kekal zatnya atau tidak habis apabila dipakai. Yang ketiga, harta benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya. Kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjualbelikan. Yang keempat, manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun wakaf merupakan perintah agama dan secara umum hukumnya sunnah, namun para ulama dengan melihat kasus-kasus yang terjadi membagi hukum wakaf menjadi 4, yaitu sunnah, wajib, mubah, dan haram. 1. Wakaf sunnah. Wakaf hukum dasarnya adalah sunnah, selama wakaf itu dipersembahkan demi semua hal yang bermanfaat bagi manusia, serta tetap berada di dalam koridor yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wakaf tanah untuk dibangun masjid, madrasah, musola, dan lain sebagainya. 2. Wakaf wajib. Terkadang ibadah yang hukum asalnya sunnah, bila diniatkan dengan niat tertentu bisa menjadi wajib. Contohnya, bila seseorang bernazar untuk mewakafkan hartanya apabila doa dan harapannya terkabul, maka wakaf baginya berubah hukum menjadi wajib. 3. Wakaf mubah. Para ulama juga menuliskan dalam kitab mereka adanya wakaf yang sifatnya mubah, di mana orang yang mewakafkan hartanya itu tidak mendapat pahala. Contohnya adalah orang kafir zimmi yang merelakan hartanya untuk kepentingan umum. Hukumnya boleh, tetapi di sisi Allah itu amalnya tidak ada manfaatnya, alias tidak memberikannya pahala. 4. Wakaf haram. Sedangkan wakaf yang haram hukumnya adalah wakaf di jalan yang bertentangan dengan agama Allah. Seperti orang yang mewakafkan hartanya untuk kemaksiatan, judi, minuman keras, dan semua jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Anjuran menunaikan zizwaf. Yang pertama adalah zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Allah menyandikan perintah menunaikan zakat dengan perintah melaksanakan sholat di 28 tempat dalam Al-Quran. Islam telah menetapkan zakat sebagai kewajiban dan menjadikannya sebagai salah satu rukun serta memposisikannya pada kedudukan tinggi dan mulia. Karena dalam pelaksanaan dan penerapannya mengandung tujuan-tujuan syar'i atau maqasid syariat yang agung yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat, baik bagi yang kaya maupun yang miskin. Di sisi lain, zakat bukan pajak. Zakat adalah ketaatan dan ibadah kepada Allah yang dilakukan oleh seorang mukmin demi meraih pahala dan balasan di sisi Allah. Perintah untuk menunaikan zakat ini tertuang dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 syak kurma atau 1 syak gandum atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk sholat. Yang kedua, infak. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Adapun anjuran untuk menginfakkan harta sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Lalu beliau bersabda, tangan kanan Allah itu penuh, tidak kurang sedikit pun, baik pada malam maupun pada siang hari. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, sedekah. Sedekah bukan merupakan suatu kewajiban. Sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu, dan kadarnya. Setiap sedekah harus dikeluarkan dengan perasaan yang ikhlas tanpa motivasi atau niat untuk dipuji orang lain. Sedekah yang diberikan dengan motivasi atau niat untuk dipuji tidak akan memperoleh pahala dari Allah. Adapun anjuran untuk sedekah sebagaimana hadis yang artinya dari
Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku tidak suka sekiranya gunung Uhud diubah menjadi emas untukku, lalu disimpan di rumahku selama 3 hari, sedangkan masih ada padaku sisa uang 1 dinar, selain 1 dinar yang memang aku persiapkan untuk pembayaran utang." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, wakaf. Secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Wakaf adalah infak fisabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak fisabilillah. Para faqih berpendapat hukum wakaf adalah mandub atau mustahab, yaitu suatu perbuatan yang diberi pahala bagi pelakunya tetapi tidak dijatuhi sanksi bagi yang meninggalkannya. Sumber hukum wakaf dan sejarahnya dalam Islam adalah Al-Quran, Sunnah, dan respon sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Anjuran wakaf tercantum dalam Quran surat Ali Imran ayat 92, yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. C. Peran ziswaf untuk kesejahteraan umat. Dalam agama Islam, zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswaf selain berfungsi sebagai ibadah maliyah ijtimaiyah juga merupakan instrumen pemerataan sosial ekonomi yang bisa digunakan untuk mengurangi garis kemiskinan, baik itu kemiskinan disebabkan oleh komoditas makanan maupun non-komoditas makanan. Dengan adanya ziswaf, mengajarkan untuk selalu berbagi kepada sesama umat dengan memberikan sebagian harta yang kita miliki. Manfaat ziswaf dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Ziswaf merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan ziswaf yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomis sekaligus pemerataan pendapatan. Manfaat adanya ziswaf yaitu berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Sekian materi dari kami mengenai peran ziswaf dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Semoga dapat dipahami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.